Perkenalkan, nama saya Mercy Likumangopo dengan NIM 221411320. Saya Novianti Pasang dengan NIM 221411029. Saya Yuhelmi Sesa dengan NIM 2214111262. Dan saya Welni Patabang dengan NIM 2214111266. Yang pertama, pengertian metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan. Biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Berikutnya, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dimulai lagi dengan pesanan berikutnya. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Yang berikutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan, baku, dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Rekening kontrol dengan rekening pembantu. Yang pertama, akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Yang kedua, rekening pembantu dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Yang ketiga, rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen sumber. Hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu, dari dokumen sumber, ke jurnal, ke buku besar, ke buku pembantu. Kartu harga pokok. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok produksi diawali dengan pencatatan biaya bahan baku, dilanjutkan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dan barang jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dan pendekatan full costing dalam penentuan harga pokok produksi. Contoh perusahaan yang menerapkan metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut.
Dalam bulan Januari 2015, PT Jaya Makmur mendapatkan pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Sinar Gemilang. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Nah, dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk membuat pamflet iklan sebanyak 20 lembar dari PT Krishna. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Sinar Gemilang diberi nomor 101 dan dari PT Krishna diberi nomor 102. Ketika perusahaan memperoleh pesanan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membeli bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi pesanan tersebut. Seperti dalam kasus tadi, ketika PT Jaya Makmur menerima pesanan berupa undangan dan pamflet iklan, maka langkah pertama yang dilakukan oleh PT Jaya Makmur adalah membeli bahan baku untuk pembuatan undangan dan pamflet iklan. Bahan baku sendiri terdiri dari paper, printer, laptop atau komputer, gunting atau cutter, dan stapler. Kemudian mengolah bahan baku yang telah dibeli menjadi undangan dan pamflet iklan yang sesuai dengan pesanan. Undangan dan pamflet iklan yang telah jadi disimpan dalam gudang sebelum diambil oleh pemesan. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi undangan dan pamflet iklan akan menjadi sebuah biaya yang disebut biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri terdiri dari dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah paper dan bahan baku tidak langsung adalah printer, laptop atau komputer, gunting atau cutter, dan stapler. Nah, tenaga kerja tidak dapat mengubah bahan baku menjadi sebuah produk tanpa adanya bantuan dari mesin percetakan, yaitu printer. Ketika kita menggunakan printer, otomatis kita membutuhkan aliran listrik. Ini akan menjadi biaya yang disebut biaya operasi perusahaan. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dibukukan menjadi satu yang disebut biaya produksi. Ketika biaya produksi diketahui, kita dapat menentukan harga dan barang yang telah diproduksi. Sekian dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan.